Om Swastiastu. Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita lantunkan mantra Puja Saraswati. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Manukini Siddhi Ramban Karisyami Siddhi Bhavantu Misade. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan mampu mengenal dan memahami peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Pernahkah kalian mengunjungi candi di Samping? Kesan apa yang kalian dapatkan setelah mengunjunginya? Pernahkah kalian mengunjungi Candi Prambanan? Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Selain Candi Prambanan, peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia begitu banyak jenis dan bentuknya, baik berupa candi, relief, prasasti, karya sastra, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman kalian tentang peninggalan Hindu di Indonesia, mari kita telusuri peninggalan agama Hindu ini sejak zaman Kerajaan Kutai. Peninggalan sejarah agama Hindu di Kalimantan Timur. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia begitu banyak jenis dan bentuknya. Sejarah agama Hindu di Indonesia mulai tercatat sejak masa Kerajaan Kutai. Untuk itu kita pun akan mempelajari peninggalan sejarah Hindu diawali dari masa Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Agama Hindu berkembang di Indonesia pada abad ke-4 Masehi di Kalimantan Timur. Pada saat itu, Kalimantan Timur merupakan wilayah dari Kerajaan Kutai dengan rajanya yang bernama Mulawarman. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa. Yupa memberikan keterangan mengenai kehidupan keagamaan pada waktu itu. Yupa didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yatnya oleh Raja Mulawarman. Keterangan lain menyebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan yatnya di suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat tersebut dikenal dengan nama Waprakeswara. Amatilah gambar di samping ini. Prasasti yupa pada gambar di atas merupakan salah satu bukti perkembangan sejarah agama Hindu di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur. Perhatikan gambar yupa di atas dan deskripsikan apa saja isi dari prasasti yupa tersebut. Peninggalan sejarah Hindu pada zaman Kerajaan Kutai yang utama berupa prasasti yang disebut yupa. Yupa adalah tiang batu bertulis. Yupa juga dijadikan sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Yupa ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Kerajaan Kutai diperkirakan berkembang sekitar abad ke-4 Masehi atau tahun 400 Masehi. Hal yang menarik dalam prasasti yupa adalah keterangan mengenai kakek Mulawarman yang bernama Kudungga. Kudungga yang memiliki arti penguasa lokal, sudah mulai mendapat pengaruh Hindu-Buddha dan daerahnya berubah menjadi sistem kerajaan. Walaupun sudah mendapat pengaruh Hindu-Buddha namanya tetap Kudungga, berbeda dengan puteranya yang bernama Aswawarman dan cucunya yang bernama Mulawarman. Salah satu di antara yupa tersebut memberi informasi penting tentang silsilah Raja Mulawarman. Diterangkan bahwa Kudungga mempunyai putra bernama Aswawarman. Raja Aswawarman dikatakan seperti Dewa Ansuman, Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 anak, tetapi yang terkenal adalah Mulawarman. Raja Mulawarman dikatakan sebagai raja terbesar di Kutai. Ia pemeluk agama Hindu Siwa yang setia. Tempat sucinya dinamakan Waprakeswara. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat.
Raja Mulawarman sangat dermawan. Ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dan sebagai peringatan terhadap upacara kurban tersebut, para Brahmana mendirikan sebuah yupa yang diberi nama Prasasti Muara Kaman. Dari penjelasan tadi kalian tentu dapat disimpulkan bahwa bukti perkembangan agama Hindu di Kalimantan Timur zaman Kerajaan Kutai dapat dilihat dari prasasti yupa, tiang batu bertulis, dan tempat, lapangan suci untuk memuja Dewa Siwa yang disebut Waprakeswara. Jadi Kerajaan Kutai memeluk agama Hindu dengan menekan pemujaannya kepada Dewa Siwa. Dari uraian di atas, dapat dianalisis bahwa di Kalimantan Timur zaman Kerajaan Kutai memang benar terjadi perkembangan agama Hindu dengan dibuktikan adanya peninggal sejarah berupa prasasti yupa, yang isinya banyak menjelaskan kebaikan, kedermawanan, dan kemuliaan Raja Mulawarman serta diketemukan tempat atau lapangan suci untuk memuja Dewa Siwa. Sebutan Dewa Siwa dalam Waprakeswara memperkuat keyakinannya bahwa Raja Mulawarman menganut agama Hindu yang beraliran Siwaisme. Untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang peninggalan sejarah Hindu di Kalimantan Timur, silakan lakukan penelusuran di internet mengenai peninggalan sejarah Hindu di Kalimantan Timur pada masa Kerajaan Kutai. Komunikasikan hasil penelusuran kalian dengan guru di sekolah. B. Peninggalan sejarah agama Hindu di Jawa Barat. Peninggalan sejarah agama Hindu di Jawa Barat ditemukan pada zaman Kerajaan Tarumanagara yang diperkirakan berkembang pada pertengahan abad 5 atau tahun 500 Masehi. Amati gambar berikut ini dengan saksama. Gambar tersebut adalah salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang bernama Prasasti Tugu yang dimuseumkan di Museum Nasional Jakarta. Dalam prasasti tersebut banyak dijelaskan mengenai Raja Purnawarman. Siapakah Raja Purnawarman tersebut? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, simak materi berikut dengan baik. Sejarawan Edi Suhardi Ekajati berpendapat bahwa kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Salakanagara. Namun sejarah secara umum mengungkapkan kerajaan tertua adalah Kutai Martadipura, di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Salakanagara memiliki sumber yang minim, sehingga para peneliti tidak berani mempertanggungjawabkan keabsahan data yang didapat di lapangan. Kerajaan Salakanagara bertempat di Jawa Barat dan diperkirakan berdiri pada abad 2 Masehi. Akan tetapi, karena bukti dan data mengenai Kerajaan Salakanagara sangat sedikit, maka kerajaan yang menjadi bukti perkembangan Hindu di Jawa Barat adalah Kerajaan Tarumanagara, yang berdiri pada abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanagara terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat kerajaan Tarumanagara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Hal tersebut dapat dilihat dari namanya, yaitu Tarumanagara. Kata Taruma mungkin berkaitan dengan kata Tarum yang artinya nila. Kata Tarum dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Sedangkan berdasarkan prasasti Tugu, diperkirakan pusat kerajaan Tarumanagara ada di daerah Bekasi. Kerajaan Tarumanagara memiliki peninggalan berupa prasasti. Setidaknya ditemukan 7 prasasti yang menceritakan keberadaan kerajaan Tarumanagara. 5 prasasti berada di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Banten. Adapun ke-7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara tersebut adalah sebagai berikut. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, DKI Jakarta. Prasasti ini menceritakan tentang penggalian Sungai Candrabaga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya banjir. Perhatikan isi prasasti Tugu berikut. Dulu, kali yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut. Setelah kali ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur. Pada tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman yang berkilauan-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji-panji segala raja, maka sekarang,
Beliau memerintahkan pula menggali kali yang permai dan berair jernih, Gomati namanya, setelah kali itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia Sang Pandeta Nenekda, Sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 Paroh Gelap bulan Palguna dan selesai pada tanggal 13 Paroh Terang bulan Keitra, jadi hanya dalam 21 hari saja, sedang galian itu panjangnya 6.122 busur, tanda kurang lebih 11 km. Selamatan baginya dilakukan oleh Brahmana disertai persembahan 1.000 ekor sapi. Dari isi prasasti Tugu tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang ke-22, terjadi penggalian Sungai Gomati di dekat Sungai Chandrabaga, selama 21 hari dan diakhiri dengan mempersembahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. 2. Prasasti Ciarutan. Prasasti Ciarutan ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciarutan Hilir, Cibungbulang, Bogor. Prasasti ini terdiri atas dua bagian, yaitu inskripsi, batu bertulis, A yang pahatannya terdiri atas 4 baris tulisan Brakasara Palawa dan bahasa Sanskerta, dan inskripsi, batu bertulis, B yang terdiri atas 1 baris, tulisannya tidak dapat dibaca dengan jelas. Inskripsi ini disertai pula gambar sepasang telapak kaki. Inskripsi, batu bertulis, A berisi sebagai berikut. Ini, bekas, 2 kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki Yang Mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, Raja yang gagah berani di dunia. Beberapa sarjana telah berusaha membaca inskripsi, batu bertulis, B, namun hasilnya belum memuaskan. Inskripsi, batu bertulis, B ini dibaca oleh JLA Brandes sebagai Krici Aru. Engwaca, Kriciaru, Engwasa, sedangkan Haken membacanya Purnavarma Padam yang berarti, telapak kaki Purnawarman. Dari keterangan prasasti Ciarutan dapat disimpulkan bahwa Raja Purnawarman menganut agama Hindu aliran Wisnu, Waisnawa, yang terdapat pada inskripsi, batu bertulis, A. 3. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu terletak di sebuah bukit, pasir, Koleangkak, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Terdapat 2 baris tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isinya sebagai berikut, gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu, memerintah, di Tarumanegara dan yang baju zirahnya yang terkenal tiada dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya, yang senantiasa berhasil menggempur musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging musuh-musuhnya. Prasasti ini menjelaskan bahwa Raja Purnawarman adalah seorang raja yang gagah, berani, mengagumkan, dan bersikap jujur terhadap segala tugasnya. Beliau merupakan pemimpin yang tidak ada taranya dan termasyhur di dunia. 4. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruetun Hilir, Cibungbulang, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam 1 baris yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah Airawata, tunggangan Dewa Indra. Isi dari prasasti Kebon Kopi adalah sebagai berikut. Di sini tampak sepasang telapak kaki, yang seperti telapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma, yang agung dalam, dan kejayaan. Pada prasasti ini terdapat sepasang telapak kaki gajah. Menurut para arkeolog, prasasti ini istimewa, karena ada telapak kaki gajah yang menggambarkan telapak kaki Raja Purnawarman. Dalam agama Hindu, gajah merupakan hewan sakral yang menjadi alat transportasi Dewa Indra. 5. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciarutan Hilir, Cibungbulang, Bogor. Inskripsi ini dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai sulur-suluran, dan oleh para ahli disebut aksara ikal. 6. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di sebuah bukit bernama Pasir Awi, di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi prasasti ini tidak dapat dibaca karena inskripsi ini lebih berupa gambar, piktograf, daripada tulisan. Di bagian atas inskripsi terdapat sepasang telapak kaki. 7. Prasasti Cidanghiang. Prasasti Cidanghiang terletak di tepi Kali Cidanghiang, Desa Lebak,
Munjul, Banten Selatan. Terdapat dua baris tulisan beraksara Palawa dengan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti Cidang Hyang adalah sebagai berikut. Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, Yang Mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja. Mari menganalisis. Dari ketujuh prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara, diyakini bahwa Raja Purnawarman menganut agama Hindu. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut. 1. Dalam prasasti Ciarutan ditegaskan bahwa kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Dewa Wisnu adalah salah satu dewa manifestasi Hyang Widiwasa. 2. Prasasti Jambu menyebutkan terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Purnawarman. 3. Prasasti Kebon Kopi menyebutkan adanya lukisan tapak kaki gajah, yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Indra. Dewa Indra merupakan salah satu dewa dalam ajaran agama Hindu. 4. Prasasti Muara Cianten dan Pasir Awi menyebutkan memperkuat keberadaan Raja Purnawarman. 5. Prasasti Tugu menyebutkan kaum Brahmana. Brahmana adalah sebutan orang suci dalam ajaran agama Hindu. Selain ketujuh prasasti tadi, Kerajaan Tarumanagara juga meninggalkan bukti sejarah berupa karya sastra. Adapun karya sastra tersebut sebagai berikut. A. Carita Parahyangan Bogor, Jabar abad ke-5 Tarumanagara. Carita Parahyangan merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16, yang menceritakan sejarah tanah Sunda. Sentral cerita pada karya sastra ini mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Indonesia di Jakarta. B. Kresnayana Bogor, Jabar abad ke-5 M Tarumanagara. Kakawin Kresnayana adalah sebuah karya sastra Jawa kuno karya M. Putriguna, yang menceritakan pernikahan Prabu Kresna dan penculikan calonnya, yaitu Rukmini. Setelah kalian mempelajari prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara, apakah menurut pendapat kalian ketujuh prasasti tersebut mempunyai kaitan satu sama lainnya? Jika iya, tunjukkan kaitan di antara ketujuh prasasti tersebut secara logis dan empiris. C. Peninggalan sejarah agama Hindu di Jawa Tengah. Untuk mengetahui peninggalan Hindu di Jawa Tengah, kita dapat mempelajarinya melalui peninggalan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Terdapat beberapa prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram kuno, di antaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Kelura, dan Prasasti Kedu atau Prasasti Balitung. Di samping beberapa prasasti tersebut, sumber sejarah untuk Kerajaan Mataram kuno juga berasal dari berita Cina. 1. Kerajaan Mataram kuno. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, di Jawa sudah berkuasa seorang raja bernama Sana. Menurut prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 M, diterangkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan dari Sana. Sanjaya tampil memerintah Kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780 M. Ia melanjutkan kekuasaan Sana. Sanjaya kemudian melakukan penaklukan terhadap raja-raja kecil bekas bawahan Sana yang melepaskan diri. Setelah itu, pada tahun 732 M. Raja Sanjaya mendirikan bangunan suci sebagai tempat pemujaan. Bangunan ini berupa lingga dan berada di atas Gunung Wukir, Bukit Stirangga. Bangunan suci itu merupakan lambang keberhasilan Sanjaya dalam menaklukkan raja-raja lain. Setelah Raja Sanjaya wafat, beliau digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Dalam prasasti Kalasan yang berangkat tahun 778, Raja Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Taraf dan sebuah biara untuk para pendeta Buddha. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Kalasan. Prasasti Kalasan juga menerangkan bahwa Raja Panangkaran disebut dengan nama Shailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur.
Kerajaan Mataram kuno daerahnya bertambah luas. Kehidupan agama berkembang pesat tahun 856. Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Kayuwangi kemudian digantikan oleh Dyah Balitung. Raja Balitung merupakan raja terbesar. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 911 dengan gelar Sri Maharaja Rakai Wafukura Dyah Balitung Sri Darmatya Mahasambu. Pada pemerintahan Balitung, bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan. Mari berdiskusi. Untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang Candi Prambanan, diskusikan bersama teman kalian, adakah hubungan antara Candi Prambanan dengan cerita Roro Jonggrang? Tuliskan hasil diskusi dan kesimpulan kalian pada buku catatan masing-masing. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi pada masa puncak kejayaan dinasti Sanjaya. Candi Prambanan terletak di desa Prambanan. Prambanan pertama ditemukan oleh Chalons pada tahun 1733. Bangunan candi itu dibangun untuk sebuah dharma bagi agama Hindu. Candi Prambanan merupakan bangunan suci agama Hindu yang ditujukan untuk memperkuat keberadaan agama Hindu di wilayah selatan Jawa. Candi Prambanan dibangun atas perintah Raja Rakai Pikatan. 2. Peninggalan sejarah kerajaan di Jawa Tengah. A. Peninggalan berupa candi. 1. Candi Prambanan. UNESCO menyatakan bahwa Candi Prambanan merupakan warisan dunia. Prambanan dibangun atas perintah Raja Rakai Pikatan. Di sekitar Candi Prambanan terdapat Candi Siwa, Candi Hamsa, Candi Wisnu, Candi Nandi, Candi Garuda, dan 2 buah Candi Apit yang semuanya berada di halaman pertama. 8 candi penjaga arah mata angin dan terdapat pula kurang lebih 200 candi perwara yang mengelilingi inti pusat. 2. Candi Siwa. Candi Siwa merupakan candi terbesar di komplek Candi Prambanan. Candi Siwa mempunyai 4 ruangan. Ruang utama berisi patung Siwa sebagai Mahadewa. Di sebelah utara terdapat Roro Jonggrang atau Siwa sebagai Durga Mahesa Suramawardini, dan di bagian timur terdapat patung Ganesha. Pada dinding Candi Siwa terdapat relief Ramayana. Relief tersebut menceritakan tentang titisan Wisnu dan kisah Rama menyeberang ke lautan. 3. Candi Brahma. Candi Brahma ini hanya mempunyai 1 ruangan. Dalam ruangan tersebut terdapat arca Dewa Brahma yang berkepala 4 dan bertangan 4. Terdapat juga relief yang menggambarkan epik Ramayana. Pada bagian ini diceritakan tentang Rama menyerang Alengka dan Sinta membakar diri. 4. Candi Arjuna. Candi Arjuna adalah sebuah kompleks candi Hindu peninggalan dari abad ke-7 hingga abad ke-8 yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 809 Candi Arjuna merupakan salah satu dari 8 kompleks candi yang ada di Dieng. Ketujuh candi lainnya adalah Semar, Gatotkaca, Puntadeva, Srikandi, Sumbadra, Bima dan Dwarawati. Di kompleks candi ini terdapat 19 candi, namun hanya 8 yang masih berdiri. Saat ini bangunan-bangunan candi dalam kondisi yang memprihatinkan. Batu-batu candi ada yang telah rontok, sementara di beberapa bagian bangunan terlihat retakan yang memanjang selebar 5 cm. 5. Candi Dieng. Candi Dieng terletak di Jawa Tengah sebagai salah satu peninggalan Hindu, Pegunungan Dieng. Candi Dieng merupakan candi Hindu beraliran Siwa yang diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-8 hingga awal abad ke-9 Masehi. 6. Candi Ceto. Candi Ceto merupakan candi Hindu, peninggalan masa akhir pemerintahan Majapahit, abad ke-15. Laporan ilmiah pertama tentang keberadaan Candi Ceto dibuat oleh Van de Vlies pada tahun 1842 Masehi. A.J. Burnett Kemper juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan keberadaan candi ini. Ekskavasi atau penggalian untuk kepentingan rekonstruksi candi ini dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Lokasi candi berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. 7. Candi Sukuh. Sekilas, candi bercorak Hindu ini terlihat seperti piramid. Selain bentuknya yang unik, candi ini cukup menarik perhatian karena bentuk relief dan arcanya yang berbeda dari yang lainnya. Pada tahun 1995, situs Candi Sukuh diusulkan ke UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. B.
Peninggalan berupa prasasti. 1. Prasasti Tukmas. Suburnya peradaban agama Hindu di Jawa Tengah dapat kita ketahui dengan ditemukannya prasasti Tukmas. Prasasti ini ditulis dengan huruf Palawa, berbahasa Sanskerta dengan tipe tulisan yang berasal dari tahun 650 Masehi. Prasasti Tukmas memuat gambar-gambar atribut Dewa Trimurti, seperti Trisula lambang Dewa Siwa, Kendi lambang Dewa Brahma, dan Cakra lambang Dewa Wisnu. Prasasti ini juga menjelaskan tentang adanya sumber mata air yang jernih dan bersih yang dapat disamakan dengan Sungai Gangga. 2. Prasasti Canggal. Pada prasasti Canggal ditemukan tulisan, Sruti Indriya Rasa, menggunakan angka tahun Candra Sangkala. Sruti berarti 4, Indriya berarti 5, dan Rasa berarti 6. Dari keterangan tersebut diperkirakan prasasti Canggal dibangun tahun 654 tahun Saka atau tahun 732 Masehi. Disebutkan pula bahwa Raja Sanjaya mendirikan lingga sebagai tempat pemujaan Siwa bertempat di Bukit Kunjarakunya. Di Gunung Wukir terdapat candi induk dengan 3 buah candi perwara. Di dalam candi induk terdapat yoni sebagai alas lingga. Raja Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan Raja Sima. Sanjaya adalah penerus dari kerajaan Mataram di Jawa Tengah. 3. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto adalah salah satu peninggalan Hindu yang beraliran Siwais, dan diperkirakan berkembang sekitar abad ke-8. Diperkirakan Dapunta Shailendra yang berasal dari Sriwijaya menurunkan dinasti Shailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Anak-anak, itulah tadi materi yang dapat Bapak sampaikan, yaitu tentang peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia yang ada di Kalimantan Timur, Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Untuk materi peninggalan sejarah agama Hindu di Jawa Timur dan di Bali, kita lanjutkan di video berikutnya. Ingat untuk tetap belajar anak-anak. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.